Oke, malam ini kita akan bahas soal praktikum, ya, rekonsiliasi fiskal. Ya. Jadi di sini ada PT ABC ya, bergerak dalam bidang bisnis perdagangan batik ya, dan merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Yogyakarta, DIY. Informasi dan laporan keuangan komersial PT ABC pada 2020 sebagai berikut. Ya, jadi kita diminta untuk melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu ya untuk mengetahui berapa sih pajak yang terutang pada tahun 2020. Oke, di sini sudah ada formatnya. Koreksi fiskal positif negatif, kemudian pengakuan berdasarkan aturan perpajakan fiskal yang ini komersial. Ya, jadi tujuan kita melakukan rekonsiliasi fiskal ini untuk menghitung ya berapa pajaknya ya. Jadi tidak merubah laporan keuangan ya, seperti yang sudah kita bahas ya di awal-awal mata kuliah akuntansi perpajakan. Ya, jadi kita hanya mau mengetahui ya berapa jumlah pajak ya nanti yang akan muncul di laporan keuangan. Ya, jadi yang muncul nanti ada pajak ini, ada pajak tangguhan, ya, kemudian beban pajaknya berapa, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Kita cek dulu apakah nominal yang ditampilkan di sini sudah sesuai aturan perpajakan atau belum. Nah, kita mulai dari informasi ya, yang ada di bawah nih. Jadi sebelum kita cek satu-satu, kita dahulukan yang ada informasinya di bawah. Yang pertama, ini ya, penyusutan fiskal dengan metode garis lurus. Ya, jadi kita cek ya akun penyusutan aset tetap. Ya. Nah, di sini dicatat 200 juta. Nah, kita hitung apakah sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Ya, di sini ada dua, aset tetap, gedung permanen, dan komputer. Gedung permanen, ya, kalau kita lihat aturan perpajakan, maka masa ya umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Ya, sehingga penyusutan per tahunnya tinggal kita bagi 20. Ya. Jadi per tahunnya 100 juta. Kemudian untuk komputer ini masuk ke kelompok 1. Kelompok 1 umur ekonomisnya 4 tahun. Ya, atau penyusutannya 25% setiap tahunnya. Maka untuk komputer kita bagi 4. Ya. Jadi setahunnya 75 juta penyusutan. Oke, kita sudah dapat penyusutan secara fiskal ya berdasarkan aturan perpajakan. Oke, kita jumlahkan. Nah, 175 juta. Nah, berarti yang harus muncul di sini ya secara fiskal adalah 175 juta. Nah, ini kita bandingkan ya. Dari 200 juta ke 175 juta kan terjadi penurunan ya. Penurunan beban. Ya. Kalau bebannya turun, otomatis pajaknya naik atau turun? Ya, secara komersial 200 juta, secara fiskal 175 juta. Berarti yang di sini yang akan muncul adalah 175 juta. Maka koreksinya masuk ke koreksi apa ini? Positif atau negatif? Kalau bebannya turun, maka labanya akan naik. Ya enggak? Maka koreksi sebesar 25 juta masuk ke koreksi positif.
Oke, gimana? Ada yang berbeda? Ya, jadi secara fiskal 175 juta, kemudian koreksinya maka masuk ke koreksi positif. Karena akibat koreksi ini, ya, biayanya menjadi turun. Kalau biaya turun, berarti kan labanya naik. Laba naik, pajaknya naik. Nah, kebalikannya, kalau di sini naik, ya, biayanya naik, ya, berarti koreksinya negatif. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang ada keterangannya, persediaan akhir dinilai metode LIFO. Sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 3.500.000.000. Ya, jadi ini berdasarkan metode LIFO. Sedangkan yang diakui dalam pajak adalah metode FIFO, ya, atau average. Nah, kalau berdasarkan FIFO, berarti di sini kita masukkan 3.500.000.000. Ya. Oke. Berarti terjadi koreksi. Ya, koreksinya menyebabkan labanya naik atau turun nih. Awalnya persediaannya, ya, 3M, ya, persediaan akhirnya 3.600.000.000 menjadi 3.500.000.000. Nah, kalau persediaan, ya, coba kita lihat ya. Kalau persediaannya turun, ya, lihat HPP-nya akan lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau persediaan akhirnya turun. Kan rumus HPP itu persediaan awal ditambah pembelian, ya, dikurangi persediaan akhir. Ya, jadi semakin tinggi persediaan akhirnya, maka HPP-nya akan makin rendah. Ya, sebaliknya, kalau persediaan akhirnya nurun, berarti HPP-nya tinggi. Ya, nah di sini kasusnya persediaan akhirnya turun. Ya, berarti HPP-nya naik, ya. HPP-nya naik, maka terjadi koreksi negatif. Ya. Ya, karena HPP-nya turun, kalau HPP-nya biaya persediaan, ya, persediaannya turun, HPP-nya kan jadi naik, ya. Kalau HPP-nya naik, berarti kan labanya turun, ya. Pajaknya juga turun. Negatif. Oke. Sudah, ya. Yang lain informasi untuk kredit pajak, informasi untuk rekonsiliasi fiskalnya sudah. Nah, sekarang kita cek satu-satu, ya, dari atas. Nah, ini ada informasi penjualan, ya, termasuk pada instansi pemerintah besar 1M dengan harga belum termasuk PPN. Nah, untuk harga yang kita masukkan di dalam penjualan itu memang harga yang tidak ada PPN-nya. Ya, jadi ini tidak perlu ada koreksi. Jadi sudah benar. Kemudian persediaan, oke, tidak ada masalah. Udah oke, ya. Maka langsung kita pindahkan. Pembelian juga tidak ada masalah. Langsung kita
Kan kita cari laba brutonya, ya, laba kotornya. Oke, laba bruto berarti penjualan dikurang HPP ya. Ya, HPP dapat dari mana? HPP dapat dari persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Maka dapat laba kotornya 3.750 juta. Ya, 3.750 juta. Sudah dapat laba bruto, laba kotor atau gross profit. Selanjutnya untuk gaji, ya, gaji ini tidak ada masalah, ya, langsung kita pindahkan. Kemudian tunjangan transportasi juga tidak ada masalah, kita pindahkan. Kemudian beban tunjangan makan ini juga tidak ada masalah, ini boleh dibebankan. Ya. Kemudian beban pengobatan ditanggung perusahaan. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini harus kita koreksi. Jadi koreksinya koreksi positif. Ya. Beban pengobatan ini dia tidak boleh terpisah ya dari gaji. Ya. Jadi dia harus masuk ke komponen gaji. Ya, jadi diakui oleh karyawan, baru boleh diakui juga biayanya oleh perusahaan. Jadi sama-sama mengakui. Nah, kalau di sini kasusnya si karyawan tidak mengakui ya biaya pengobatan tersebut sebagai komponen gaji. Ya, jadi di sini perusahaan mengasih fasilitas ya, silakan berobat. Ya, jadi dibayarkan dulu pengobatannya oleh perusahaan terus 1 tahun, nanti silakan yang mau berobat di klinik ya atau rumah sakit tersebut. Ya, jadi sudah dibayarkan. Nah, itu nggak boleh diakui sebagai biaya, ya, kecuali dia masuk dalam komponen gaji si karyawan. Jadi di gaji itu ada komponennya biaya pengobatan. Nah, itu boleh. Ya. Jadi harus kita koreksi ya. Kemudian beban pelatihan ini boleh diakui, seragam juga boleh. Kemudian beban sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ya, sanksi pajak itu tidak boleh diakui. Ya, jadi dia masuk ke koreksi positif. Oke. Kemudian cadangan penghapusan piutang ini juga tidak boleh ya. Jadi di pajak itu tidak boleh ada cadangan. Jadi benar-benar memang piutang yang tidak tertagih. Ya. Ya, jadi 0 ya. Kemudian bunga pinjaman ini boleh ya, diakui. Kemudian beban perjamuan tamu tanpa daftar nominatif. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi kalau ada daftar nominatifnya, ada daftar rinciannya untuk apa-apa saja itu boleh. Tapi kalau tidak ada daftar rinciannya, maka tidak boleh diakui. Ya, 0. Listrik dan telepon ini boleh. PBB dan biaya materai ini boleh ya. Jadi pajak daerah itu boleh diakui sebagai biaya. Oke. Kemudian premi asuransi boleh. Kemudian, nah ini bantuan
kepanitiaan acara HUT RI. Ya, ini boleh nggak? Ini kurang lebih sama seperti sumbangan. Ini boleh diakui nggak? Suci? Boleh Suci? Iya, Pak. Ya, menurut kamu, bantuan kepanitiaan dan sumbangan ini boleh diakui nggak? Apakah boleh diakui? Halo? Mana? Suci? Kamu jawab apa? Nggak bisa ya, Pak? Oke. Masuknya ke koreksi apa? Kalau nggak bisa. Masuknya ke koreksi apa? Kalau nggak bisa. Positif ya, Pak. Ya, lebih. Ya, jadi bantuan ini nggak boleh ya. Bantuan itu yang diperbolehkan ya untuk pendidikan ya, pembangunan fasilitas pendidikan. Dan sumbangan yang diperbolehkan itu sumbangan nasional ya, untuk bencana nasional. Terus sekarang itu untuk penanggulangan COVID-19 ya, itu diperbolehkan. Nah, berarti ini dua-duanya kita koreksi ya, masuknya koreksi positif. Kenapa dikoreksi positif? Karena akibat koreksi ini labanya naik. Ya, kalau laba naik, maka pajaknya naik. Ya, jadi kita acuannya ke pajaknya ya, untuk menentukan dia positif atau negatif. Oke, untuk beban operasional ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Nih, kita lanjutkan ke pendapatan lain. Oke, untuk sewa kendaraan ini, apakah ada yang perlu dikoreksi? Silakan yang mau jawab. Untuk sewa kendaraan. Ada, Pak. Ya, apa Melani? Kalau saya buatnya karena dia udah dipotong PPh, jadi PPh-nya itu kan yang PPh 23 sewa kendaraan. Jadi dia harusnya dia dikoreksi positifnya itu 1 juta, Pak. Jadi di komersil di hasilnya itu jadinya 50 juta. Begini. Iya, Pak. Ya. Jadinya Oke. Terima kasih Melani ya, benar ya yang disampaikan oleh Melani. Jadi untuk pendapatan ya sewa kendaraan ini yang kita masukkan adalah nilai berdasarkan invoice ya. Jadi bukan nilai yang dipotong pajak ya. Pajaknya nanti kita perhitungkan untuk pengurang ya, atau pengkreditan. Oke. Lanjut selisih kurs. Ini boleh diakui nggak? Selisih kurs. Sudah pernah kita bahas ya di materi mata uang asing. Saya mau tanya ke Audela.
Halo, udah lah. Halo Pak. Ya. Keuntungan FlexiCourse boleh diakui nggak? Kalau kemarin saya buatnya enggak ada kayaknya Pak. Apa? Boleh nggak? Pak boleh ya Pak ya? Loh, saya nanya. Menurut kamu apa? Kamu jawab apa kemarin? Enggak Pak. Ya. FlexiCourse ini boleh ya. Boleh diakui. Kemudian penerimaan kembali PBB yang sudah dibebankan. Ya, artinya ini sudah dibebankan sebelumnya, kemudian dikembalikan lagi. Ya. Ini boleh kita akui kembali ya sebagai pendapatan yang lain. Kemudian jasa girobang. Ini kita akui nggak nih? Elisa. Elisa. Iya, Halo. Pak. Ya. Jawaban kamu apa? Jasa girobang ini diakui nggak? Jasa girobang diakui tidak? Diakui, Pak. Kenapa diakui? Kenapa diakui? Bentar, Pak, bentar. Gimana Elisa? Bentar ya, Pak. Bentar ya, Pak. Yang lain gimana? Yang lain? Ada yang bisa bantu? Jasa girobang ini kita akui atau tidak? Dikoreksi negatif ya, Pak. Ya, betul. Dikoreksi negatif. Siapa yang jawab? Melani, Pak. Siapa? Melani Sinta. Oke, makasih Melani. Ya, dikoreksi negatif. Kenapa dikoreksi? Karena penghasilan ini sudah dikenai PPh final. Ya, jadi penghasilan yang sudah dikenakan PPh final tidak kita hitung lagi ya dalam perhitungan pajak tahunan. Nah, ini sama dengan pendapatan bunga deposito. Ya, deposito ini juga ya, dikenakan PPh final. Koreksi negatif. Jadi kalau sudah dikenakan PPh final, tidak perlu kita masukkan lagi. Nah, terakhir, pendapatan dari Malaysia boleh dimasukkan atau tidak? Yulia. Yulia. Ya. Jawaban kamu apa Yulia? Dimasukkan Pak. Masukkan ya. Ya. Ya, Pak. Boleh. Kita masukkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya teman-teman harus dikuatkan lagi ya untuk koreksi fiskalnya ya. Kalau belum paham ya, dipahami kembali karena semester depan ya mata kuliahnya tuh praktik semua ya. Jadi tidak ada teori lagi ya, teman-teman akan bertemu mata kuliah pajak pribadi dan badan ya. Teman-teman nanti akan diminta menghitung
pajak orang pribadi, pajak badan, ya, dan akan sering bertemu dengan yang namanya koreksi fiskal. Jadi kalau pajak ini tidak terpisahkan dengan koreksi fiskal. Jadi teman-teman harus familiar ya dengan biaya yang boleh dan tidak boleh lah, yang tidak boleh diakui. Ya, buka lagi Undang-Undang PPH ya, pasal 6 dan pasal 9 mengenai deductible expense dan non-deductible expense. Oke, sekarang kita jumlahkan bebannya. Total beban operasional. Oke, 1M 60 juta. Kemudian total pendapatan lain 600 juta. Oke. Sekarang kita hitung berapa penghasilan kena pajaknya, ya, atau laba fiskal. Laba fiskal atau AKP ya, penghasilan kena pajak. Oke. Jadi 3M kurang 1M tambah 600 juta. Ya. Maka dapat 3.290 juta. Nah, ini yang kita sebut sebagai penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Nah, di antara koreksi-koreksi ini, ya, mana yang akan kita masukkan dalam perhitungan pajak ini dan pajak tangguhan? Ya, koreksi yang mana? Ya, mana yang masuk ke beda tetap, mana masuk ke beda temporer? Intan, Cantika. Iya, Pak. Perbedaan di persediaan akhir ini beda tetap atau beda temporer? Persediaan akhir. Ini masuk, ini kan ada koreksi nih, masuk ke beda apa? Beda temporer, Pak. Beda tetap, Pak. Oke, beda tetap ya. Ini artinya secara aturan memang tidak boleh, ya, sudah beda. Tuh deh. Gimana? Sepakat nggak? Untuk persediaan ini, beda tetap atau beda temporer? Yang lain? Ada yang memberikan apa? Nah, untuk persediaan ini hanya perbedaan metode, ya. Ini masuk ke beda temporer, ya. Artinya ya suatu waktu nanti ya persediaan itu akan mencapai titik yang sama, ya, sama seperti penyusutan, ya. Penyusutan ini juga masuk ke beda temporer, ya. Jadi di sini ada dua beda temporer,
Nah, yang lain, kayak pengobatan ini beda tetap. Beda tetap. Beda tetap, kemudian sanksi ini juga beda tetap, cadangan ini juga beda tetap, kemudian jamu ini juga beda tetap, bantuan ini beda tetap, ya artinya dia memang tidak boleh diakui. Ya. Oh, ini juga beda tetap ya. Ini beda tetap, beda tetap. Ya. Jadi perbedaan temporernya ada 2 sini. Ya. Oke, lanjut ya. Kita hitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini sudah diketahui ya, penghasilan pajaknya 3.290.000.000. Nah, sekarang kita cari peredaran brutonya dulu. Nah, untuk peredaran bruto, kita masukkan penjualan, ya, ditambah penghasilan lain-lain. Ya, penghasilan lain-lain. Nah, penghasilan yang bersifat final juga, itu kita masukkan ya, untuk menghitung peredaran bruto. Maka di sini kita dapat peredaran brutonya 7M, 12.500.000. Nah, karena peredaran brutonya 7M, maka tarif yang kita gunakan adalah tarif tengah-tengah. Ya, tarif untuk PPh badan ada 3 ya. Yang di bawah 4,8M, ya, kemudian antara 4,8M sampai 50M, kemudian di atas 50M. Nah, di sini peredarannya di antara 4,8 sampai 50, maka kita pakai tarif yang tengah. Jadi ada 2 kali perhitungan, ada yang menggunakan fasilitas dan non-fasilitas. Nah, sekarang kita ke perhitungan pajak. Pajak. Yang fasilitas dulu ya. Dengan fasilitas. Nah, rumusnya 4,8M dibagi peredaran bruto dikali PKP-nya, PKP ya, atau laba fiskal. Nah, ya, jadi ini yang mendapatkan fasilitas, kemudian yang tidak mendapatkan fasilitas, tinggal kita kurangkan peredaran. Ya, kita kurangkan PKP ya, PKP-nya dengan nih yang dapat fasilitas. Nah, yang dapat fasilitas ya, kita kali ya, dengan 50% dulu dan dikali tarif PP badan yang terbaru 22%. Kemudian yang non fasilitas dikali 22%. Ya. Ini berapa? Ya.
yang fasilitas kita kali 50% dan dikali 22%. Oke. Dapat 247 juta sekian-sekian. Kemudian yang fasilitas ya, kita kali 22%. Oke. Maka total pajak terutangnya 476 juta. Nah, dapat. Sekarang kita cari PPh pasal 24 dulu. Nah, sebelum ke kredit pajak yang lainnya, kita cari dulu pasal 24. Oke. Nah, pajak yang dibayarkan di mana nih ya? Di Malaysia itu 20%. Ya. Jadi pajak dibayarkan di Malaysia. $500 juta ya, 23 ya, dikali 20%. Nah, 100 juta. Nah, sekarang kita akan bandingkan ya dengan tarif yang maksimum yang boleh diakui. Ya, jadi tidak serta-merta yang 100 juta ini boleh kita akui sebagai kredit pajak pasal 24 ya. Jadi kita bandingkan dulu dengan tarif maksimum. Ya, apakah boleh segitu? Oke. Ya, rumusnya ya, penghasilan di Malaysia ya dibagi penghasilan ya seluruhnya ya, penghasilan kena pajak laba fiskal secara keseluruhan kemudian dikali PPh terutang ya, maka dapat 72 juta. Nah, jadi yang boleh kita kreditkan adalah 72 juta ya maksimum. Jadi walaupun kita sudah bayar 100 juta di luar, tapi berdasarkan perhitungan di Indonesia yang boleh diakui hanya 72 juta sekian-sekian. Sekarang kita hitung pajak lebih atau kurang bayar. Ya, lebih atau kurang bayar. Oke. PPh terutangnya berapa? Berapa, Bobby? Halo, Bobby. Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, berapa PPh terutangnya? Berapa? Sini ada. Nih. Ya. Ya, PPh terutangnya 476 juta. Ya. Kemudian kita kurangkan dengan kredit pajak. Kita lihat informasi di soal. Kredit pajak ini ada pasal 22, 23. Ya, kemudian ada pasal 25. Pasal 22-nya 15 juta. Masukkan sini. Pasal 22 juta. Kemudian
pasal 23, pasal 24, pasal 25. 23 yang 1 juta. Kemudian pasal 24-nya kita tinggal ambil dari yang di atas ya, yang 72 juta ini. Kemudian pasal 25-nya 25 juta. Nah, ini ya kredit pajaknya. Ya, jadi ini PPh terutang yang menjadi beban ya tahun 2020 ya. Tahun 2020. Kemudian kita kurangkan dengan kredit pajak untuk tahu kita kurang atau lebih bayar. Oke, kita jumlahkan semua. Kredit pajaknya maka dapat 113 juta. Nah, ini yang sudah dibayarkan ya dan dipotong oleh pihak ketiga. Sehingga masih terjadi kekurangan ya. Sebesar 362 juta. Berarti 362 juta ini pajak kurang bayar. Ya, ini yang harus disetorkan ke negara. Paling lambat 30 April ya 2021 atau sebelum penyampaian SPT tahunan badan. Selanjutnya kita mau hitung pasal 25. Ya. Pasal 25 untuk tahun depan. Nah, ini untuk pasal 25 caranya. Ya, ini tinggal kita hapus saja pasal 25-nya ya. Karena kita mau cari berapa sih pasal 25 tahun depan? Ya, jadi PPh terutang dikurangi kredit pajak. Ya, kemudian PPh pasal 25. Nah, ini kita kurangkan dulu ya. Jadi PPh terutang dikurang pasal 22, 23, 24 kita bagi 12. Nah, maka PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya yang akan dibayar setiap bulan adalah 32 juta sekian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, siapa? Melanie. Ya, silakan. Melanie Sinta. Dari AK3B Malam. Ya. Yang peredaran brutonya tadi itu Pak, dari mana Pak? Saya masih... Oke. Peredaran bruto kita ambil dari total penjualan ditambah penghasilan lain-lain. Ya, jadi semua penghasilan lain-lain itu kita tambahkan, baik yang bersifat final maupun yang non final. Ya. Nih. Ya, jadi semua penghasilan kita masukkan. Begitu Melanie. Oh, berarti penghasilan lain-lain yang masih komersil kan Pak, yang belum dikoreksi kan Pak berarti? Kecuali yang ini yang udah kita koreksi, yang sewa tadi kan itu salah ya. Oh, Nah, sewa ini kita ambil yang koreksi. oh ya ya Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke Melanie. Yang lain silakan.
Oke, sudah jelas. Ya. Tugas teman-teman nanti selanjutnya memasukkan ke aplikasi SPT Badan ya. Targetnya 1 minggu ini ya, masukkan ke SPT Badan. Jadi nanti yang diupload ya silakan cek di learning. Oke, selanjutnya kita akan bahas pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, teman-teman kan di sebagian besar udah pada bekerja ya. Ini sudah pada lapor belum? Tahun 2020. Melanie mungkin sudah lapor pajak? Saya tidak bekerja, Pak. Oh, berarti belum pernah lapor pajak ya? Iya, Pak. Yang sudah bekerja siapa sini? Gat Ara. Iya, Pak. Kamu sudah pernah lapor pajak? Pak. Nggak jelas suaranya. Gimana? Udah pernah belum? Tahun kemarin udah, Pak. Sudah ya? Oke. Tahun sebelumnya lapor nggak? Tahun 2020 lapor, Pak. Oh ya. Oke. Nah, untuk pelaporan pajak ya orang pribadi, teman-teman menggunakan ya aplikasi ini ya, website DJP online ya, .pajak.go.id. Nah, sebelum login ke sini ya, teman-teman harus daftar dulu. Ya, registrasi dulu. Nah, ketika mau registrasi, teman-teman membutuhkan yang namanya e-fin. Jadi e-fin teman-teman minta ke kantor pajak ya. Sekarang tuh bisa menggunakan WA atau email. Ya, tinggal hubungi KPP di mana teman-teman terdaftar. Ya, misalkan terdaftar di KPP Batam Selatan ya, ini suka jadi ini ya, silakan minta ke sana, datang ke sana atau WA atau email untuk mendapatkan e-fin. Jadi ketika sudah dapat e-fin baru didaftarkan di sini. Ya. Kemudian kalau teman-teman lupa kata sandi, klik di sini. Ya. Dan yang dibutuhkan juga e-fin. Ya, jadi selain NPWP yang dibutuhkan di sini e-fin. Ya, e-fin. Nah, Electronic Filing Identification Number. Ya, jadi ini rahasia ya. Teman-teman simpan baik-baik. Jadi kalau belum punya, ya, silakan minta kemudian diregistrasikan agar bisa melakukan pelaporan pajak. Oke. Nah, kalau di sini kita hanya bisa mengakses untuk orang-orang yang sudah memiliki NPWP dan e-fin. Nah, Poltek Batam yang melalui Project Based Learning yang membuat aplikasi versi edukasinya. Ya, jadi di sini ya teman-teman nanti bisa akses ya menggunakan untuk pembelajaran. Kalau di sini kan teman-teman real ya. Kalau sudah lapor, nah nanti ribet ya kalau ada salah-salah. Ya. Nah di sini kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Ya, jadi kita ke pelayanan ke bantu pajak. Nah, di sini ada menu registrasi, lapor pajak orang pribadi dan badan. Ya. Jadi kita pilih yang orang pribadi. Nah, tampilannya mirip ya. Yang lebih sama ya. Jadi ini untuk versi edukasinya. Kemudian masukkan NPWP-nya. Ya, ini yang sudah kita daftarkan ya di sini. Ya, nanti teman-teman yang mau belajar ya boleh minta NPWP dan passwordnya ke saya. Ya, di sini kita masukkan kode keamanannya.
kemudian login. Nah, tampilannya seperti ini, ya, kurang lebih sama seperti versi aslinya. Nah, untuk saat ini yang baru kita kembangkan itu menu e-filing dan menu e-billing. Ya. Jadi kalau kita mau lapor, kita pilih e-filing. Untuk e-form ini bisa, ya, hanya saja saat ini belum kita buat versi edukasinya. Ya, jadi baru e-filing. Ya, jadi ada dua alternatif ya untuk pelaporan pajak, bisa e-filing, bisa e-form. Nah, kalau teman-teman jaringannya kurang bagus, bisa menggunakan e-form. Ini diisinya offline, tapi nanti tetap pelaporannya membutuhkan jaringan. Nah, kalau e-filing ini, dia harus terkoneksi terus dengan internet. Ya, jadi kita klik e-filing. Nah, kemudian nanti akan muncul pertanyaan. Jadi untuk menentukan SPT mana yang akan kita gunakan. Untuk orang pribadi ada 3 jenis SPT, ya. SPT 1770, kemudian SPT 1770S, kemudian SPT 1770SS. 1770 ya digunakan untuk orang pribadi yang melakukan usaha atau menjalankan usaha. Kemudian untuk 1770S, ya, S itu digunakan untuk orang pribadi yang bekerja, ya, yang bekerja kemudian penghasilannya di atas 60 juta, ya. Jadi kita pakai 1770S. Kalau 1770SS untuk orang pribadi yang penghasilannya dalam setahun ya di bawah 60 juta, ya. Jadi kalau 1770 ini dia tidak melihat penghasilannya itu di bawah 60 juta atau di atas 60 juta. Pokoknya kalau dia sudah menjalankan usaha, ya ada menjalankan usaha, maka masuk ke 1770. Jadi kalau ada orang pribadi yang dia kerja, dia juga melakukan usaha, maka dia otomatis ke 1770. Ya. Tapi kalau dia tidak melakukan usaha, maka kita lihat penghasilannya selama setahun itu di atas 60 atau di bawah 60. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya. Kalau kita pilih ya, maka kita tinggal upload, ya, SPT, ya. Yang kita upload file CSV yang teman-teman kerjakan, ya, pekan lalu, yang menggunakan aplikasi SPT 1770. Ya, jadi yang diupload sini file CSV-nya. Ya. Klik. Jadi kita kerjakan dulu SPT-nya di komputer kita masing-masing, kemudian kita download file CSV-nya, kemudian diupload di sini. Ya, kemudian file CSV itu tidak boleh di-rename, jadi biarkan seperti itu nama filenya, ya, yang tulisannya kombinasi angka dan huruf, ya, kemudian panjang itu jangan di-rename. Kalau di-rename salah, jadi nggak akan terbaca di sistem. Ya, jadi file itu yang akan di-upload di sini. Ya, begitu ya untuk 1770. Kemudian misalkan untuk yang lainnya. Nah, misalkan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Sekarang kita kasusnya untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan setahun di bawah 60 juta. Nah, kita pilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban MT atau PH? Ya, terpisah ini suami istri yang sama-sama bekerja, kemudian memilih pajaknya dilaporkan sendiri-sendiri, itu masuk ke MT. Kemudian kalau pisah harta ini, mereka secara pengadilan ya pisah hartanya. Jadi harta istri, harta suami itu. Nah, tapi kalau tidak,
Misalkan yang bekerja hanya suami atau belum menikah, berarti kita pilih tidak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ya, tadi kasusnya kita untuk penghasilan yang kurang ya dari 60 juta setahun. Berarti kita pilih ya. Ya, maka secara otomatis akan muncul di sini SPT 1770 SS. Ya, jadi dia akan memandu teman-teman. Ya, kalau teman-teman tidak salah menjawab pertanyaan ini, maka yang muncul ini juga tidak akan salah. Ya, jadi teman-teman tidak usah ragu. Ya, nggak usah bingung, kan sudah diarahkan di sini. Kemudian kita klik SPT 1770 SS-nya. SS ini artinya sangat sederhana. Ya, jadi untuk penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun di bawah 60 juta. Kemudian tahun pajaknya ya kita pilih 2021. Ya, jadi ini kita asumsikan pelaporan pajak di tahun 2021 tahun depan ya kita laporkan. Statusnya normal ya karena baru. Misalkan sudah kita laporkan, kemudian ada kesalahan, nah kita bisa klik pembetulan. Nah, tapi kalau baru mau akan lapor berarti normal. Oke, selanjutnya kita klik. Nah, bagian A, ya di sini ada pertanyaan pertama. Ya, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri. Nah, di sini kita masukkan ya, jumlah penghasilan yang ada di bukti potong 1721 A1. Ya, teman-teman yang sudah bekerja ya, biasanya pasti dapat ya. Seharusnya dapat ya. Dapat bukti potong dari perusahaan. Ya, bukti potong 1721 A1. Ya, jadi itu bukti potong selama 1 tahun ya teman-teman bekerja ya. Jadi di bukti potong tersebut akan terlihat berapa penghasilan selama setahun, kemudian berapa pajak yang dipotong selama 1 tahun. Oke, kita masukkan di sini. Misalkan penghasilan brutonya 59 juta. Ya, jadi teman-teman tinggal memindahkan saja dari bukti potong. Ya, bukti potong itu ada 2 ya, 1721 A1 dan A2. A1 untuk pegawai swasta, A2 untuk pegawai negeri. Kemudian pengurang ini kita ambil dari bukti potong juga. Nah, di sini kita masukkan informasi dari bukti potong. Informasi dari mana? Ya, informasi berupa biaya jabatan dan iuran pensiun ya atau JHT. Nah, di sini kita masukkan 2.950.000. Kemudian nah, untuk PTKP-nya tekan 0. Oke. Maka pajak penghasilan yang dipotong kita samakan juga dengan bukti potong. Oke, maka di sini penghasilannya 102.500 ya. Jadi nihil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, mau nanya, Pak. Ya, siapa? Fiona. Ya, Fiona, silakan. Kan misalnya kalau kita udah pernah kerja kan, Pak, terus udah finish kontrak, cara ngelaporin SPT-nya gimana, Pak? Kan nggak ada lagi bukti yang dari PT yang dikasih itu berapa yang dipotong. Finish kontraknya bulan apa? Bulan Oktober kemarin. Seharusnya kamu tetap dapat bukti potong. Kamu minta. Oh, berarti minta sama PT? Ya, betul. Jadi nanti masa kerja kamu dari Januari sampai Oktober. Jadi harus dilaporkan. Terus kalau kita nggak kerja lagi untuk tahun kedepannya itu tetap ngelapor lagi atau gimana? Nggak apa-apa, Bu. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi yang perlu lapor itu yang sebenarnya yang penghasilannya di atas PTKP. Ya. Kalau penghasilannya di bawah PTKP itu nggak wajib. Tapi kalau mau tetap lapor ya nggak apa-apa.
nihil. Ya lapornya di sini ya. 1770 SS ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Ya. Siapa yang mau mau nanya. tanya? Siapa Intan, ini? Pak. Intan kelas Intan, mana? Pak. Dari 3B, Batam Center, Pak. Oke, silakan. Pak mau nanya yang file CSV waktu buat ISPT itu, Pak. Hmm. Iya. Filenya itu waktu dibuka Excel terus kayak Ya kode-kode nggak bisa gitu, Pak. kebaca Itu gitu emang- kan? Ya memang Iya. seperti itu. Yang bisa baca Jadi yang cuma orang pajak. Jadi yang kita upload kayak gitu kan, Pak? Ya nggak apa-apa, itu aja. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ya, yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada kita klik selanjutnya. Nah, ini kita masukkan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Kalau ada misalkan punya tabungan atau deposito, kemudian dapat bunganya, ini potong pajak, masukkan sini. Dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Oke, selanjutnya. Nah, untuk harta dan kewajiban, ini diisi. Untuk harta ini wajib diisi ya. Kalau nggak diisi, nggak bisa disubmit nanti. Ini masukkan, misalkan 10 juta. Ya. Ya minimal masukkan harga handphone lah. Harta teman. Jadi wajib diisi di sini. Atau sepeda motor, ya apapun itu. Untuk kewajiban ini kan nggak semuanya punya utang ya, jadi nggak wajib. Kalau harta ya pasti semua punya, ya minimal baju yang dipakai itu harta ya. Oke, selanjutnya ini pernyataan, kita klik setuju. Kemudian selanjutnya, nah ya ini statusnya nihil, kemudian tidak ada yang perlu kita bayarkan lagi. Kemudian kita ambil kode verifikasinya di sini. Nah, kita masukkan email. Ya. Nah, nanti yang masuk di sini email yang sudah didaftarkan ya sebelumnya untuk DJP online ini. Nah, sekarang saya mau coba ya salah satu dari teman-teman. Email siapa nih yang mau dimasukkan? Nanti akan masuk kode verifikasinya ke sana. Siapa yang mau coba? Mia? Mia Elvira? Halo Mia? Mia nggak ada? Iya, Pak. Ya, Mia punya email? Email saya Ada di handphone nggak? ada. Ya, coba Bentar ya, Pak. sebutkan. Atau saya sebutkan lewat chat aja. Ya, boleh. Baik, Pak. Nah, Udah, Pak. ya. Oke, coba cek email kamu. Ada email masuk? Bentar ya, Pak. Saya cek dulu. Ya. Ada, Pak. Admin Tax Center Poli Batam. Iya, berapa kode verifikasinya?
Sebutkan. Kode verifikasinya 198 98 206. 206. Oke ya, jadi nanti teman-teman pada realnya akan seperti itu juga ya, menerima kode verifikasi dan kodenya dimasukkan sini. Kalau sudah, kita kirim berhasil. Nah, nanti kalau sudah dikirim akan menerima bukti penerimaan elektronik. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi untuk yang 1770S. Kita pilih tidak semua ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang dengan panduan. Nah, akan muncul nih 1770S dengan panduan. Nah, tahunnya sama 2021 normal. Selanjutnya, nah, yang pertama kita masukkan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang tanggung atau dan PPh yang tanggung pemerintah. Nah, ini kita masukkan berdasarkan bukti potong yang kita terima. Ya, jadi ini PPh yang dipotong oleh pihak lain. Ya, contohnya perusahaan tempat teman-teman bekerja. Maka kita klik tambah. Kemudian jenis pajaknya, kita pilih pasal 21. Ini ada pasal lainnya, kalau teman-teman dipotong PPh pasal lainnya. Pilih pasal 21. Kemudian masukkan NPWP pemotongnya. Nah, nama pemotong atau pemungut pajaknya secara otomatis nanti akan muncul. Ya, di sini contohnya PT Abadi Jaya. Kemudian masukkan bukti potongnya. Ini berdasarkan bukti potong yang teman-teman terima. Kemudian tanggal ya, biasanya 31 Desember 2021. Kemudian jumlahnya 22.825.000. Oke. Simpan. Kalau sudah, selanjutnya masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya. Di sini yang kita masukkan penghasilan netonya, artinya penghasilan yang sudah dikurangi oleh biaya jabatan dan iuran pensiun. Ya, yang saya masukkan. Ya, oke, kita masukkan 244 juta. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau ada, klik ya. Kalau nggak ada, ya klik tidak. Ya, misalkan dapat bunga, dapat royalti, dapat sewa, dapat hadiah, dan lain-lain yang dipotong pajak. Ya. Kalau tidak ada, klik tidak ya. Tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Nah, kalau ada, klik ya. Kalau nggak ada, tidak. Next. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, kalau iya, silakan diisi. Di sini bantuan, warisan, kemudian bagian laba, program asuransi, beasiswa, dan lainnya. Ya, jadi ini yang tidak termasuk objek pajak, tapi tetap harus kita laporkan. Kalau tidak ada, tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan pajak yang sudah dipotong secara final? Ini penghasilan yang kita terima, tapi dipotong PPh final. Nah, kita tambahkan kalau ada. Tambah sumbernya akan dari sewa ya. Sewa atas tanah dan bangunan, dan penghasilannya, brutonya 60 juta. PPh hutangnya 6 juta. Ya, 10% dari 60 juta. Simpan. Kalau mau dihapus, bisa dihapus ini ya.
Selanjutnya, masukkan harta. Ya. Harta ini wajib kita isi ya. Sini contohnya mobil ya. Mobil. Kemudian tahun perolehannya 2021. Harganya 150 juta. Ya, keterangannya bisa di strip aja kalau nggak ada. Oke, simpan. Selanjutnya, ini kalau ada utang, ya. Kalau nggak ada, selanjutnya ini tanggungan. Yang kalau belum memiliki tanggungan, tidak ada. Kalau ada, tinggal ditambahkan. Selanjutnya, ini zakat di atas hubungan keagamaan lainnya. Kalau ada, nah ini akan berpengaruh terhadap pajaknya ya. Jadi ini bisa mengurangi pajak. Ya, bisa terjadi lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar nanti teman-teman akan dihubungi oleh orang pajak ya. Karena akan menyebabkan restitusi. Ya, jadi kalau mau uangnya balik ya teman-teman akan diperiksa kalau lebih bayar. Oke, selanjutnya ini statusnya pilih kawin, kemudian kakak, kepala keluarga. Kalau belum nikah, ya baik laki-laki atau perempuan, pilih kakak ya. Jadi kepala keluarga ini nggak harus laki-laki, dia bisa perempuan. Kemudian statusnya kawin, belum memiliki tanggungan, TK K0 ya. Selanjutnya, ini kalau ada pasal 24, nah, tidak ada, next. Enggak. Next lagi. Oke, nah ini dia akan menampilkan kembali berapa penghasilan neto kita, kemudian PTKP, berapa PKP, berapa pajaknya, berapa yang sudah kita bayarkan atau dipotong. Maka sini nih ya. Next. Next, kita klik setuju. Oke, selanjutnya kita ambil kode verifikasi lagi. Ya, saya mau minta ke Ajeng. Ajeng. Halo? Iya, Pak. Ya. Ajeng, silakan kirim Iya, Pak. emailnya. Kirimkan alamat emailnya. Atau mau disebutkan. Sudah saya kirim, Pak. Oke. Oke, kita masukkan ya alamat email. Silakan dicek berapa kode verifikasinya. Dan aja, kita masuk. 411216, Pak. 411216. Iya, Pak. Oke, kita kirim ya. Oke, sudah selesai. Oke, untuk Evelyn ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke e-billing. Ya, e-billing ini untuk pembuatan kode pembayaran ya, atau kode billing. Jadi ketika kita mau bayar pajak, kita harus buat kodenya dulu. Nah, nanti kodenya ini yang akan kita bawa ke
bank, ya bank persepsi atau pos persepsi. Kemudian kita bisa bayarkan juga ke melalui ATM atau mobile banking. Kita klik e-billing. Nah, ini. Ya, jenis pajak ini kita asumsikan untuk orang pribadi yang menjalankan usaha, ya, yang menggunakan tarif PP 23, ya, 0,5%. Ya, jadi pajaknya dihitung dari omset yang dia terima setiap bulan. Nah, jadi kita bayarkan pajaknya setiap bulan. Ya, jadi kalau omset bulan Januari, maka paling lambat kita bayarkan 15 Februari. Ya, contohnya di sini Ahmad Semawan. Oke, untuk jenis pajaknya kita pilih PP final. Oke, jadi PP 23 itu masuk ke PP final. Kemudian jenis setorannya ini yang 420, ya, PP final penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari usaha tertentu. Masa pajaknya Januari tahun 2021, kemudian jumlah setor 500.000. Kemudiannya PPh final bulan Januari 2021. Oke, kita buat kode billing, kemudian masukkan kode keamanan, submit. Nah, ini kita cek kembali apakah data yang kita masukkan sudah benar. Kalau sudah kita cetak, nah akan muncul seperti ini. Ini versi edukasi, ya. Kalau yang asli di sini logo Kementerian Keuangan. Nanti ini ID billing ini, ya, yang akan kita gunakan untuk pembayaran. Kalau menggunakan mobile banking atau ATM, kita masukkan ID billingnya. Ya, ini kita bisa cetak, ya, cetak PDF, ya, kita simpan. Oke, kalau sudah, kita kembali tutup. Oke. Ini kita keluar.